Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat dong. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Untuk menambah semangat lagi, saya akan memberikan ice breaking. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini Bapak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mata kuliah hari ini dimulai, terlebih dahulu mungkin Farhan untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Farhan, Mas Farhan, untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua. Itu kosong bangkunya. Siapa itu? Oh, Hisam nggak masuk. Oke. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, mungkin Bapak akan mereview kembali mata kuliah yang kemarin tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Siapa yang masih ingat? Coba acungkan tangan. Oke, Siska, apa itu kemarin? Apa? Yang satu tauhid, yang kedua keadilan. Oke, yang pertama tauhid, yang kedua keadilan. Yang nomor selanjutnya 3, siapa? Fadli. Terus yang satunya? Oh, apa? Bertanggung jawab. Oke, jadi prinsip-prinsip ekonomi salah satunya ada 4. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga larangan riba, dan yang keempat yaitu bertanggung jawab. Oke, prinsip ekonomi kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk hari ini Pak Abu Lubaba, masih ingat Bapak, ini akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Nah, siapa sih Imam Al-Ghazali? Coba kita bisa lihat di layar. Al-Ghazali ini adalah salah satu tokoh imam yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali, dipanggil lakopnya itu Al-Ghazali. Nah, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. Nah, beliau juga memiliki salah satu karya yang sangat luar biasa, yaitu menghasilkan 300 kitab atau karya yang meliputi salah satunya diantaranya dari filsafat, moral, tafsir, fikih, dan juga ilmu Al-Quran. Nah, yang mungkin kita sering terdengar oleh kalangan kita adalah salah satu kitab yang sangat fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu akan dibahas tentang yang namanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Apa saja itu? Yang pertama, nah di situ ada 4 poin, salah satu 4 poin, 4 pilar di dalam ekonomi, pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama itu filsafat ekonomi, yang kedua etika perilaku pasar, yang keempat, ketiga itu kesejahteraan sosial, dan yang keempat hierarki kebutuhan. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu filsafat ekonomi. Nah, apa sih filsafat ekonomi di sini? Lah, filsafat ekonomi ini nanti ada 4 kategori. Yang mana nih 5 kategori. Yang pertama yaitu ad-din. Ad-din itu adalah agama. Yang mana agama ini adalah menjadikan fondasi yang harus kita miliki. Dalam prinsip ekonomi juga yang pertama yaitu ketuhanan. Nah, kenapa bisa posisi yang pertama? Karena agama ini merupakan salah satu poin agar kita itu hakikatnya yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam filsafat ekonomi pertama itu agama, ad-din. Dan yang kedua yaitu akal. Kenapa sih akal ini di posisi yang kedua? Karena kita ini diberikan akal untuk berpikir, diberikan akal untuk mencari nafkah. Untuk siapa nafkahnya? Untuk kebutuhan. Ketika kita sudah punya suami, ketika kita sudah punya istri dan juga punya anak, itu nanti kebutuhan itu untuk anak kita. Nah, makanya itu sangat penting akal itu. Karena jangan sampai nanti akal ini kita tidak punya rasa tanggung jawab kepada anak dan juga istri kita. Dan yang ketiga yaitu mal atau harta. Apa sih mal atau harta itu? Harta adalah sesuatu yang
harus kita miliki. Kenapa harus kita miliki? Karena untuk tanggung jawab kita terhadap istri dan juga anak. Makanya harta ini harus kita perjuangkan. Dan yang selanjutnya yaitu keturunan dan nafas jiwa. Nah, ada beberapa pepatah Al-Ghazali yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama yaitu beliau mengatakan mengabaikan akhirat, artinya kita hanya fokus terhadap dunia, fokus kepada mencari maisah, mencari harta. Itu menurut beliau adalah dia itu akan hancur. Artinya dia itu tidak, hidup itu akan hampa, hidup itu akan kosong nantinya. Nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Terus yang kedua yaitu hanya mengejar akhirat. Orang nggak mau dunia, nggak mau kerja, nggak mau apa, hanya lillahi ta'ala. Itu nggak boleh, kata Al-Ghazali. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan akhirat, nanti kelak dunia itu nantinya akan dikejar-kejar kita oleh kita, rasa tanggung jawab kita. Salah satunya yaitu istri dan anak. Karena kita punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Dan yang ketiga yaitu yang sangat kita dianjurkan oleh Imam Ghazali adalah mengikuti kedua-duanya, yaitu akhirat dikejar dan dunia juga dikejar. Artinya nanti itu seimbang, ya seimbang, wasatiyah, seimbang. Terus, nah setelah kita membahas tentang filsafat ekonomi, selanjutnya adalah etika perilaku pasar. Nah, di mana etika perilaku pasar yang pertama yaitu penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan. Artinya Imam Ghazali ini memiliki sebuah pendapat yang mana mengambil keuntungan itu minimal 5-10% ketika orang berjualan. Artinya ada batasannya. Kenapa ada batasannya? Menurut beliau yang diutamakan adalah mencari keberkahan, tetapi juga tetap mencari keuntungan. Dan yang kedua yaitu berperilaku jujur. Nah, coba saya pengen tahu, siapa ya? Desi, coba berikan contoh bagaimana berkata jujur dalam dunia ekonomi. Oke, tadi sudah jelaskan, menjelaskan baik dan buruknya sebuah barang. Artinya ketika kita, nih ada barang, barangnya mentah, kita sampaikan bahwasanya barang ini mentah. Ketika barang ini baik, kita sampaikan baik. Oh, ini barangnya baik, barangnya sudah matang. Lah, akan hal yang tidak bisa dimaafkan ketika orang berbohong. Kenapa? Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berkata jujur. Nabi ketika berjual itu dijuluki sebagai Al-Amin, dapat dipercaya, atau salah satu adalah jujur. Nah, jujur di sini beliau menjelaskan kain ini 1 meternya berapa, kain ini berapa. Beliau jelaskan ini cacat, harganya murah, ini bagus. Nah, itu jelaskan secara terperinci sehingga ketika kita berlaku jujur, insya Allah nanti pelanggan itu akan merasa bangga, pelanggan itu akan merasa senang. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pembeli harus toleran ketika tawar-menawar dengan orang miskin. Artinya apa? Menurut Imam Ghazali, ketika tawar-menawar terhadap orang miskin itu harus kita prioritaskan, karena orang miskin itu ibarat kita membantu. Nah, makanya di sini konsep etika perilaku pasar menurut Imam Ghazali, utamakanlah orang miskin ketika ambillah keuntungan sedikit mungkin, jangan terlalu banyak kepada orang miskin. Nah, yang keempat yaitu ketika ada pembatalan transaksi itu harus ada kesepakatan. Nah, sering terjadi ketika kita melakukan sebuah transaksi tidak adanya sebuah kesepakatan. Itu hal yang salah. Kita beli sesuatu barang, kita nggak ngecek barangnya nih. Ketika pulang ternyata barangnya rusak. Nah, ini salah. Ketika itu tapi kalau kita ada sepakatan, kita mengatakan kepada penjual, Bapak, Ibu, ini kalau semisal barang saya bawa pulang cacat, nanti saya kembalikan. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu ada kesepakatan dari antara penjual dan juga pembeli. Harus ada kesepakatan. Karena kesepakatan ini ibarat kalau dalam ilmu itu ada akad transaksi. Nah, yang kelima yaitu orang yang berhutang harus cepat membayar. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Orang ketika hutang biasanya membayarnya itu menunda-nunda. Ini hal yang sangat tidak dianjurkan menurut Imam Ghazali. Terus selanjutnya adalah keadilan kesejahteraan. Keadilan itu apa? Kesejahteraan itu apa? Nah, dalam Al-Quran surat An-Nahl dijelaskan. Coba Bapak pengen tahu siapa? Wah,
Utimika, silakan baca surat An-Nahl ayat 90. Depan, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita bisa lihat ayat Al-Quran An-Nahl menjelaskan bahwasanya innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa itaidil qurbah, yang artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan juga berbuat kebajikan. Ingat, dalam Pancasila kita diajarkan di poin Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dalam toleransi beragama itu sangat dianjurkan. Kita tidak memandang dia sukunya berbeda, tidak memandang dia itu warna hitam, kulit hitam atau putih, itu sama. Keadilan semuanya. Jadi pemerintah harus berbuat adil. Tidak melihat dia itu kecil, tidak melihat dia itu hitam, putih, semuanya. Dalam toleransi juga sangat dianjurkan. Nah, wa itai qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar, lah memberikan bantuan atau gini dalam konteks kalau dalam Indonesia itulah kesejahteraan, mengangkat kesejahteraan atau sosial. Nah, sosial itu kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah fakir miskin. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Yaitu adalah makan dan minum, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, makan dan minum adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jika kita berbicara, kenapa? Karena pemerintah ketika melihat ada orang miskin, kita berikanlah bantuan kepada masyarakat itu. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pemikiran Imam Al-Ghazali itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu filsafat ekonomi, yang kedua yaitu etika perilaku pasar, yang ketiga kesejahteraan sosial, dan yang keempat adalah hierarki atau kebutuhan. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Sekian, dan jangan lupa nanti setelah ini silakan teman-teman di sini mengerjakan tugas, implementasikan pemikiran Imam Ghazali terhadap kehidupan masyarakat. Kalian teliti apa saja yang harus Imam Al-Ghazali perilaku pasar, kalian teliti apa benar nggak seperti ini. Itu aja mungkin dari Pak. Saya Bapak harap minggu depan bisa selesai tugasnya. Sekian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.